Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBG dalam jabatan tahun 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thohir, guru MA Mambaul Ulum, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025-2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209251234. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 11 MA Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bertatap muka lagi dalam kesempatan mengikuti pelajaran akidah akhlak, yang mana makna dan penerapan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari pelajar. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk sekali-kalinya sudah kita bahas dari hari sebelumnya. Kita sekarang sudah masuk pada pembahasan ini, makna dan penerapan sikap jujur, seperti itu. Dan sebelum mata pelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Semoga dengan pembacaan doa ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat juga, serta dimudahkan dalam memahami mata pelajaran akidah ya. Nah, kita doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum masuk pada mata pelajaran, saya akan mengabsen dulu ya. Apakah semuanya hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Ini saya absen dulu ya. Yang namanya Abdurrahman hadir ya? Hadir. Abdullah hadir. Abqori Rozan hadir. Ahmad Mustafirin hadir. Ahmad Habibi Ardianto hadir. Ahmad Fairuz Soleh hadir. Ahmad Maulana hadir. Alfi Rizki Nurul Fatimah hadir. Fauzan Arif hadir. Mughrafi'i Majid hadir. Alhamdulillah hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Cukup. Nah, sebelum masuk pada mata pelajaran akidah ini, saya akan memberi pertanyaan dulu sama teman-teman ya, sama anak-anak ini. Siapa di sini hari ini yang sudah berkata jujur? Ya. Itu siapa namanya? Nabi. Siapa lagi yang sudah berkata jujur? Siapa namanya? Bagus. Siapa lagi di sini yang sudah mengerjakan tugas dengan jujur? Nih, siapa namanya? Siapa? Zulfa. Bagus. Terus ini siapa lagi? Namanya siapa? Fairuz. Orang terakhir, siapa di sini yang sudah berkata jujur pada gurunya? Saya. Nah, ini siapa namanya? Siapa lagi? Yazid. Nah, itu adalah salah satu contoh jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana jujur ini termasuk alat terpuji yang harus kita tanamkan pada diri kita dan dipraktekkan, diamalkan setiap hari, baik pada teman, pada guru, juga pada orang tua. Seperti itu ya. Sebelum masuk pada mata pelajaran akidah, alangkah baiknya menonton video ya. Video ini
salah satu contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan mungkin bisa kalian tonton sekarang juga. Ini sedikit video bisa kalian cermati, bisa kalian pahami bagaimana kesimpulan kalian mengenai video ini ya. Sudah dikenal sebagai Al-Amin atau yang terpercaya. Kejujuran dan integritas beliau dalam berbisnis membuat banyak orang merasa yakin dan percaya kepadanya. Salah satu contoh kejujurannya adalah ketika beliau berdagang di pasar, selalu memberikan informasi yang benar terkait kualitas barang dagangannya. Beliau tidak pernah menipu atau menutupi kekurangan dari barang yang dijualnya. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah bahwa kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bisnis dan pekerjaan, dapat membangun kepercayaan dan keberkahan dalam rezeki. Cukup? Bisa kalian pahami video ini? Coba siapa yang paham dengan isi dari video ini, acungkan tangan. Ya, silakan. Siapa namanya dulu? Abdurrahman. Ayo Abdurrahman, apa yang kamu ambil dari video ini ya? Meskipun sedikit, apa yang kamu tangkap dari video tadi? Kita itu juga jujur dalam berdagang, karena kejujuran itu dapat mendatangkan kepercayaan dari orang lain. Bagus, kasih tepuk tangan dulu. Bagaimana kita jujur ya setiap harinya, terutama dalam berdagang diantaranya yang kita simak tadi dari video. Karena jujur mendatangkan rezeki, mendatangkan keberkahan, seperti itu. Terus siapa lagi yang bisa menyimpulkan atau menangkap dari video yang kalian tonton barusan? Siapa? Ayo lagi. Satu. Siapa lagi yang bisa? Ya silakan. Siapa namanya? Rajil, Pak. Rajil. Silakan Rajil. Apa yang kamu tangkap? Dalam berdagang, produk tidak menjadi hal utama untuk dagangannya laku, tapi jujurlah yang menjadi fondasi utama. Bagus. Tepuk tangan dulu. Kunci pertama dalam berdagang itu adalah jujur, bukan produk ya. Karena yang pertama ya memang harus jujur. Apabila sudah jujur, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Nah, contoh yang kalian sebutkan tadi atau kesimpulan yang kalian sebutkan tadi itu merupakan akhlak terpuji. Yang mana akhlak terpuji itu merupakan sifat yang harus ditanamkan dalam diri kita sehari-hari, terutama terhadap pelajar. Seperti itu ya. Nah, terima kasih pada anak-anak yang sudah menyimpulkan dari hasil video yang ditonton. Nah, kata jujur atau kejujuran kalian yang kalian sebutkan tadi itu merupakan akhlak terpuji bagi kita, dan itu memang termasuk ajaran Islam. Nah, anak-anak ya, sebelum masuk pada pembelajaran ini, bagaimana kalian setelah mengikuti mata pelajaran akidah akhlak dalam penjelasan jujur dan penerapannya sehari-hari ya, alangkah baiknya anak-anak nanti bisa menjelaskan pengertian sikap jujur menurut ajaran Islam secara tepat. Yang kedua, bagaimana anak-anak bisa menjelaskan dalil Al-Quran dan hadis tentang perintah bersikap jujur. Untuk yang ketiga, bagaimana kalian juga bisa menjelaskan pentingnya sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Terus, anak-anak juga bisa menganalisis dampak perilaku jujur dan tidak jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekolah. Terakhir, setelah kalian mengikuti mata pelajaran ini, bisa menyajikan hasil diskusi tentang penerapan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, seperti itu. Bagaimana kalian juga nanti bisa mengikuti mata pelajarannya dan bisa menjelaskan dari tujuan pembelajaran yang sudah saya sebutkan tadi, seperti itu. Nih, sekarang saya akan bertanya pada anak-anak, mengapa sikap jujur itu penting dalam kehidupan sehari-hari?
Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan, siapa namanya dulu? Agil, Pak. Agil, silakan. Bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain, Pak. Bisa mendapat kepercayaan dari orang lain, bagus. Ya. Silakan lagi. Loh. Siapa lagi yang bisa menjawab kenapa sikap jujur itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Dengan jujur kita bisa mempunyai banyak teman karena kita sudah dipercayai oleh banyak orang. Bagus, dengan jujur kita disukai atau banyak teman ya. Juga kita bakalan dihargai banyak orang, seperti itu ya. Terima kasih terhadap jawabannya, itu sudah bagus ya. Berarti kalian sudah sedikit menangkap dari mata pelajaran akidah halal ini seperti ini ya. Terus pertanyaannya sekarang lagi, apa akibatnya kalau kalian itu tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan, siapa namanya? Maulana, Pak. Maulana, gimana Maulana? Akan dibenci oleh teman-teman. Akan dibenci oleh teman-teman. Jawabannya bagus sekali, tepuk tangan dulu ya. Satu lagi yang bisa menjawab. Selain itu, siapa lagi yang bisa menjawab? Kalau nggak jujur bagaimana? Yo. Tidak dipercaya orang. Tidak dipercaya orang, bagus. Nah, bagus ya. Itu sudah jawabannya sudah sempurna. Jawaban teman-teman anak-anak ini sudah sempurna. Nah, sekarang saya akan memberi contoh begini ya. Saya akan memberi contoh. Ada salah satu siswa, dia rajin beribadah, tapi dia sering berkata tidak jujur pada temannya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai kasus itu? Coba siapa yang bisa menjawab? Dia sering beribadah, bahkan rajin ibadahnya, tapi sering berkata tidak jujur. Bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Akan dinilai jelek oleh orang-orang. Kenapa? Karena dia tidak cukup rajin beribadah, tapi dia juga harus berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya akan memberikan satu tugas atau tugas kelompok. Dan minggu kemarin sudah saya bagi ya kelompoknya. Ini kelompok berapa kemarin? Satu. Ini kelompok berapa? Dua, tiga, empat. Nah, nanti teman-teman ini anak-anak bisa kalian diskusikan dengan teman-temannya ya. Ini ada 5 pertanyaan atau kalian harus diskusikan sama teman-temannya. Setelah itu, setelah selesai kerja kelompok, nanti setiap kelompok itu untuk mempresentasikan hasil dari kerja tugasnya atau diskusinya masing-masing. Nah, ini saya akan bagikan ya. Setiap kelompok satu soal juga. Ini kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Nah, silahkan dijawab dan didiskusikan sama teman-temannya mengenai itu kasus dan beberapa pertanyaan lain seperti itu. Silahkan didiskusikan dengan teman-temannya.
Oke, sudah selesai bagaimana? Sudah. Bagaimana diskusinya? Mendengarkan apa tidak? Pada kesempatan kali ini ya, nah saya akan memberi kesempatan pada setiap kelompok untuk menjawab atau menyajikan hasil diskusinya dari beberapa pertanyaan atau studi kasus yang ada. Oke, yang pertama yang siap maju dari kelompok berapa yang pertama? Siapa? Satu. Oke, langsung ya. Langsung maju ke depan dengan membawa pertanyaan itu, soalnya langsung dibawa ke depan. Silakan maju. Kelompok satu ya. Yang pertama ambil salam dulu ya. Dan kedua bilang bawahnya dari kelompok satu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyajikan dari apa yang kami diskusikan tadi tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ustaz. Tentang soal yang pertama, Ahmad adalah seorang siswa kelas 10 yang rajin melaksanakan ibadah di sekolah. Namun dalam kehidupan sehari-hari
kewenangan menunda tugas dan tidak berani mengakui kesalahan. Ahmad beranggapan bahwa ibadah saja sudah cukup meskipun perilakunya belum mencerminkan sikap jujur. Pertanyaannya, berdasarkan materi di atas, jelaskan pengertian sikap jujur menurut ajaran Islam. Jadi sikap jujur itu berasal dari bahasa Arab sedekah yang berarti benar atau sesuai dengan kenyataan. Secara istilah, jujur adalah sikap berkata, bersikap dan bertindak sesuai dengan kebenaran tanpa menambah atau mengurangi fakta. Dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan bagian dari akhlak mulia yang mencerminkan keimanan seseorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu hasil dari diskusi kami tentang pertanyaan yang pertama. Waalaikumsalam. Nah, mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kasih apresiasi yang ini dulu. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang bisa gantian pada kelompok 2. Apa hasil diskusi barusan? Silakan maju ke depan. Silakan. Nanti salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berangkat dari kelompok 2 itu akan menjelaskan tentang bahwasanya yang diminta di soal kedua, yakni sebutkan dari Al-Quran dan atau hadis yang memberitakan sikap jujur. Dari hasil diskusi kami, kita dikutip dari Al-Quran atau diambil dari surah Taubah, yaitu ayat 119, lafaznya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang beriman. Yang kedua itu diminta untuk menjelaskan hadisnya. Hadisnya dikutip dari pendapat Bukhari dan Muslim, yaitu alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya itu, hendaklah kamu berkata jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman saya kalau ada salah atau kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apresiasi dulu ya tepuk tangannya. Silahkan sekarang pindah ke kelompok 3 ya, untuk menyampaikan hasil diskusinya barusan. Silakan maju ke depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini menyampaikan diskusi kami terhadap soal yang nomor 3, yang mana kasus masalahnya sudah disampaikan oleh kelompok 1. Jadi tidak perlu kami bacakan kembali. Ya, di soal nomor 3 jelaskan hubungan antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sikap jujur dalam kasus Ahmad. Jadi, hasil diskusi kami menyimpulkan bahwasanya dalam kasus Ahmad, meskipun ia rajin beribadah, perilakunya yang sering berbohong, menyontek, menunda tugas dan tidak mengakui kesalahan menunjukkan bahwa keimanannya belum tereliminasi dengan baik dalam akhlaknya. Ibadah yang dilakukan Ahmad belum membentuk sikap jujur karena ia masih memisahkan antara ibadah ritual dan perilaku moral. Padahal dalam Islam, ibadah tidak hanya bersifat lahiriah, tapi harus berdampak pada pembentukan akhlak mulia. Jadi, ibadah itu tidak selalu tentang di atas sajadah, tapi ibadah juga sesama sosial itu kita perlu juga dikatakan ibadah, kejujuran. Ya, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Jika ada yang kurang, mungkin kalian boleh diskusikan sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 3.
Kasih tepuk tangan dulu ya. Terakhir menyampaikan hasil diskusi kelompok 4. Silakan maju ya. Silakan disampaikan hasil diskusinya barusan dengan teman-temannya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan diskusi kami bersama sekaligus mempresentasikan tentang diskusi yang telah disampaikan langsung oleh Timur Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana di sini kita kan sudah diberikan tugas oleh guru kita untuk mengerjakan tugas yang nomor 4, yaitu menurut pendapat kelompok bagaimana seharusnya sikap Ahmad sebagai pelajar yang beriman. Jawaban kami dan kita juga sudah telah mendiskusikan secara kelompok sama rekan-rekan kami, dan juga kita juga itu sudah mengkritisi lah sikap Ahmad yang kurang baik dalam akhlaknya gitu. Yang pertama, membiasakan sikap jujur dalam perkataan dan perbuatan baik kepada guru, teman maupun orang tua. Karena kejujuran merupakan bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, tidak menyontek saat ulangan atau diberikan tugas begitu. Karena menyontek termasuk perbuatan yang tidak jujur dan bertentangan dengan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Islam. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh sekolah dengan mengerjakan tugas tepat waktu sebagai bentuk amanah dan disiplin. Begitu ke hasil diskusi kami secara bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kasih tepuk tangannya dulu. Silakan. Nah, jadi anak-anak, teman-teman, pada kesempatan kali ini bahwasanya kalian sudah mendiskusikan dan sudah mempresentasikan ke depan setiap kelompok masing-masing barusan ya, bahwasanya kunci di antara hidup dalam sehari-hari itu adalah kita harus bersikap jujur. Siapapun, pada teman, orang tua, guru, yang lebih tua, yang lebih muda, kita harus bersikap jujur. Dari mana? Kita tidak cukup rajin beribadah, kita juga harus bersikap atau berkata jujur setiap hari. Nah, itu merupakan alat terpuji yang harus ditanamkan pada pelajar terutama. Seperti kalian semua, kita itu harus bersikap jujur baik pada temannya, baik mengerjakan tugas, atau pada guru pun kita harus bersikap jujur seperti itu ya. Nah, mungkin itu dari kesimpulan atau penguatan dari hasil diskusi teman-teman yang sudah disampaikan barusan. Nah, begitulah hasil diskusi dari teman-teman barusan, bahwasanya bisa disimpulkan bahwasanya jujur itu merupakan salah satu sifat yang harus ditanamkan pada diri kita sendiri. Nah, ini mata pelajaran pada pagi ini, dan kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi saling menghargai sesama teman, dan itu kita akan bahas pada minggu depan. Mungkin ini sudah cukup, dan kita tutup pembacaan atau kita tutup mata pelajaran atau pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa. Karena kita membuka dengan doa, kita juga harus menutupnya juga dengan doa. Dan silakan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi